Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Para pemirsa Hadir Channel, ada Bung, bukan salah, cepat salah, betul lah. Bung. Bung salah. Parah kalau dia panggil Bung. Ada Tok Nuzu di sini, Oh, kawan-kawan. Apa kita pula dipanggil Tok Nuzu itu? Gimana cerita? Tok Nuzu ni gara-gara ini apa? Kan ada kawan namanya Ah, Bang Danu, Eko Danu. Bang Dano. Dia buat Ah, kegiatan tu waktu tu dulu kita peliputan sama. Kita ah, peliputan rumah ini, rumah Said Abdul Hamid saya Abdul Hamid. Dari tentang situ ya, koleksi. Dari dari situlah. situ viralnya. Jadi Tok Nuzu ya. Tok tu Sampai lebih sekarang, sampai sekarang lah. sampai sekarang nih kemana-mana dipanggil Tok Nuzu. Tok tu bukan Datuk. Orang sini kadang nyebutnya Datuk, kata Iya. saga Datuk, panggil Datuk kan. Terus Padahal Tok Nuzu tu macam mana ikon lah. Ikon imajiner tentang sosok orang tua, orang pandai cerita. Orang tua ni kan suka bercerita kan. bukan Atok itu, Tok tu lah sebenarnya Tok. Tok Atok. Atok Atok. Nuzu. Muka pakai tua sikit kita edit kan. Jadi sekarang kita sama Tok Nuzu dan ini saya mau sebut sebagai pemerhati sejarah bisa juga, Buat sejarah. kemudian juga sebagai tiktokers. Cepat betul tiktoker. Jadi tiktoknya sekarang udah berapa banyak ini? TikTok baru apa? Sikit lah baru 5.700. 5.700. Jangan Nanti lupa di follow. ya dicari ya. Nanti Tok Nuzu. Nanti silakan diikuti. Itu kontennya kemarin saya tengok kenapa lebih banyak bahas tentang sejarah. Karena gini apa, sejarah itu pertama, sejarahnya kan adalah ilmu yang terbaik. Ilmu yang terbaik. Magistra Historia Vitae. Sejarah ini adalah ilmu yang terbaik. Artinya ketika kita nak belajar ilmu lain tu pasti tengok dulu sejarahnya. Tengok sejarahnya. Itu yang paling penting. Semua ilmu tu pasti akar rumpun dia sejarah. Sejarah. Penting bahas sejarah tu. Jadi memang dia merupakan cerita masa lampau, tapi dia cerita masa lampau apabila itu sesuatu yang salah, bisa diperbaiki. Apabila bahan itu adalah bahan yang baik, bisa dilestarikan. Itulah sejarah makna. Jadi The Lingga ini memang yang bisa mengangkat itu tentang cerita-cerita sejarah, isu-isu sejarah, terutama sejarah sejarah Melayu. Melayu yang diidentikan dengan agama Islam. Panjang gitu deh. Tapi kan itu butuh orang yang terbiasa sebenarnya. Apa Bang Nuzul memang dulu awalnya memang suka dengan sejarah atau seperti apa awal-awalnya dulu itu? Pertama kan kita ini kan kuliah dulu di S1 kan pendidikan sejarah. Sebelumnya dulu SMA memang kita tertarik pada situs. Belum ada sampai ke bahas sejarah. Bahas sejarah baru kita berkunjung suka ke situs, ada Istana Damnah, gitu keliling kita cari. Suka apa bahasa orang sini tu suka ini ngasuk-ngasuk ke tengah hutan, jumpa suka. Dia kan. Tahu. Jadi itulah yang membuat kita suka cerita-cerita sejarah macam tu. Tapi kita hanya pada situs dulu. Belum dulu tentang ini istana ini digunakan pada masa apa, digunakan pada masa apa. Belum lagi. Pada saat yang suka tentang apa kajian lebih dalam lagi tu, kerana kita suka baca. Banyak hal unik di sini ni. Dan satu lagi motivasi kenapa belajar sejarah lokal kita buka lokal heritage ni penting. Pertama, di kurikulum kita kebanyakan kita membahas tentang kerajaan-kerajaan luar. Majapahit, Sriwijaya, itu kita bahas kan. Kediri kita bahas. Kenapa kita tidak membahas yang di Lingga ini? Itu yang menjadi motivasi. Kita kenalkan lagi ke halayak ramai melalui media TikTok. Dan alhamdulillah dia responnya sampai sekarang ya masih bagus lah. Iya. Saya lihat memang dari awal tuh mungkin iseng-iseng aja ya. Iseng, kita buat suka-suka. Rupanya meledak kan. Meledaknya itu pas tempo dulu foto-foto lama, foto-foto nostalgia. Tanjung Pinang. Tanjung Pinang kan dulu keren. Tanjung Pinang dulu ada bioskop, pelabuhannya dah bagus, tepi laut. Zaman-zaman orang suka tepi laut itu kan mungkin sekarang ni dah pun kan. Mungkin dah ada cucu mungkin. Bukan zaman-zaman kita lagi. Zaman-zaman orang lah punya cucu sekarang ni. Berarti dah 2 generasi di atas berarti kan. Generasi atas ni generasi apa? Mungkin mak saya atau ini bapak saya, yang ke atasnya lagi nek saya, tok saya, mungkin generasi tu. Jadi dia viral nostalgia ujung-ujung. Nostalgia tu. Berarti pemain TikTok ni banyak juga orang-orang tua ya? Banyak. Tak hanya anak muda. Anak muda kadang dia tertarik, macam ni zaman tok saya. Macam ni zaman nek saya. Jadi macam ni zaman ibu saya. Jadi dia tertarik. Tetap tertarik. Memang
foto-foto masa lampau itu pasti meledak. Iya. Tak pernah kami tak meledak. Banyak kami angkat. Rimun tempo dulu. Rimun ya. Tanjung Batu tempo dulu, Anambas tempo dulu, Natuna tempo dulu, Tanjung Pinang tempo dulu, bahkan Batam. Batam tempo dulu pun bisa diangkat. Lingga tempo dulu. Lingga tempo dulu Daik. Daik yang terkenal ya. Ya, betul. Jadi sebelum masuknya kita bahas sejarah sebelum masuknya yang namanya Kesultanan Riau Lingga. Waktu itu kan Riau Lingga Johor Pahang, Kesultanan kan. Tapi ada juga beberapa orang nyebut dia Kesultanan Riau Lingga aja. Iya. Jadi sebelum masuknya itu Daik ini sudah ada pemukiman. Sudah ada. Yang itu kampung lama berarti. Iya, ada kampung lama. Betul. Yang bukanya waktu itu tuh versi pertama itu adalah yang membukanya Megat Merah. Megat Merah ini dia datang dari Pangkalan Kota Lama daerah Kandis, Jambi. Dari Jambi dia datang buka nih. Pertama kali dia datang itu ke Sungai Limbung. Jauh pula ya. Limbung sana tuh. Kemudian dari Sungai Limbung dia naik lagi karena di Sungai Limbung ini pertama ekosistem atau lingkungannya tak bagus, tak sesuai. Pindahlah dia ke daerah yang namanya Tembuk sekarang ni. Mentuda. Mentuda, daerah-daerah Jelutong kan. Pindah dia ke situ. Pada saat dia pindah ke situ, kemudian tak cocok juga lagi. Tak cocok kerana nyamuk hutan. Nyamuk hutan kan besar kan. Iya. Hasil pindah lagi dia ke sini. Pada saat pertama kali masuk itu namanya Sungai Tanda. Makanya dinamakan Tanda. Ya, kita di Dayak sendiri ada Tanda Hilir, ada Tanda Hulu ya. Betul. Itu masuk melalui situ. Masuk di situ, sungai pertama. Belum kenal nama Sungai Daik, masih Sungai Tanda. Betul-betul di Lingga belum ada pemukiman sama sekali. Pada saat itu ya, catatan pada saat itu kan ada buku yang Bu Wiwi, Prof. Anastasia Wiwi itu yang tentang Lingga dan jejak sejarahnya tu. Itu catatan dari dia tu, berdasarkan buku tu. Itu sejarah. Sejarah itu harus banyak literasi. Tak bisa kita sembunyi. Itu yang Megat Merah. Jadi pada saat masuk dia di sini, dia masuk di Tanda itu, dinamakan Sungai Tanda. Nyusul lagi kemudian, masuk lagi di Sungai Daik. Masuk lagi di situ. Itu catatan Megat Merah. Tapi ada juga catatan kedua bahawa yang membukanya di Daik ini namanya Megat Kuning. Megat Kuning ni siapa? Anak dari Megat Merah. Anak dari Megat Merah. Maka Megat Kuning itu tu dekat pendakian Gunung Daik, Sepincan. Itu saya selama ini belum pernah ke sana juga. Itu yang bagus tu situ tu. Biasa kalau nak pergi ke situ tu harus bawa macam yang macam yang juru tu lah. Juru kunci lah ya. Macam Om Zul. Ada tu artis Sepincan tu. Kalau nak bawa berjalan ke dia. Banyak lagi bang di sini ni. Jadi Daik pada saat itu, pada saat Megat Merah buka, itu tu pengikut sama Megat Kuning pengikutnya itu adalah orang Bangka. Jadi mohon maaf saya potong. Mungkin waktu beliau datang ke sini mungkin tujuannya kita tahu, tujuan ke sini untuk merantau atau untuk apa. Kemudian beliau datang ke sini sendiri atau memang bawa dengan misalnya keluarga atau kelompok. Pada saat Megat Merah. Iya. Megat Merah ini nama lengkap dia Temenggung Merah Mato. Dia dari Jambi. Orang Kesultanan memang? Enggak. Kita belum tahu apakah dia orang Kesultanan atau apa. Cuma dia memang merantau dari Jambi, dia pergi ke Lingga. Dia memang nak membuka tempat baru. Bawa lah keluarganya. Pada saat itu bawa isterinya. Iya. Dan pada saat sampai di sini, di Lingga, di Daik ini. Daik itu kan, Daik ini bang, dari Sungai Daik, bawa ke Sungai Tanda. Itulah Daik, termasuklah Sawin awak tu. Kampung Darat, Kampung Butuh, Kampung Kenanga. Dari situlah. Kemudian pada saat dia bawa isterinya ni di Daik, isterinya ni melahirkan. Yang kalau anak itu lelaki dinamakanlah Raden Megat Kuning. Itulah asal mula Megat Kuning. Itu catatan dari cerita buku Bu Wiwi. Banyak cerita Megat tu. Kalau untuk sekarang memang kita untuk akses foto-foto Daik zaman dulu tu melalui apa? Kalau foto-foto Daik zaman dulu ini pertama ada koleksi dari Pacuar. Zuardi. Kemudian di museum ada juga foto Daik lama. Dan foto-foto Daik lama ini dia ini kebanyakan masih di masyarakat. Itu yang penting bagi kita sekarang tu. Kenapa? Nyimpan foto itu supaya dapat dikenalkan ke anak cucu.
Itu yang awal kita kejar. Kita berbeza sama daerah-daerah lain. Bahkan yang di Anambas itu adalah Pak Wakil Bupatinya sendiri yang punya koleksi foto. Memang disimpan sendiri. Itu yang paling keren. Nah, semoga di sini itu adalah niatan macam itu. Biar tak hilang. Karena kan kita datang di sini, misalnya saya kan orang pendatang nih kan, datang nengok situs dia banyak. Cuman saya juga ingin tahu misalnya foto-foto zaman-zaman dulunya banyak, kita nggak jarang gitu, makanya selalu kita jumpai lah foto-foto itu. Betul. Misalnya kita ada tempat yang khusus atau apa, ya kan itu kan menambah motivasi kita sendiri lah. Karena banyak lah ya banyak sekali ya cagar-cagar budaya. Banyak. Kita hitung di Damnah ni aja dah banyak lah. Iya. Jadi waktu foto-foto yang ada di museum ini, dia kebanyakan adalah foto-foto zaman timur. Itu di Dabuk. Ya, betul. Dabuk Singkil. Ya. Sementara di Daiknya masih kurang. Betul. Karena yang saya lihat yang di Daik itu rata-rata foto-foto sultan aja. Iya, betul. Foto-foto sultan sama sultan. Di sebelah sini rata-rata di timur lah ya. Itu udah tahun-tahun itulah. Bukan zaman sultan lagi. Bukan. Ya. Jauh. Seharusnya zaman-zamannya era-era itulah, era-era 70-an, 80-an. Iya, betul. Kita perlu tengok Daik itu seperti apa kan. Oh, iya. Betul. Panjang menceritanya lagi itu. Jadi tadi Megat Kuning, dia setelah dilahirkan kemudian apa tugasnya dia apa? Dikasih tugas sama bapak dia sehingga jadi tokoh sekarang, maksudnya di mata orang-orang Lingga sendiri. Dia itu apa nih? Jadi bisa dikatakan dia sebagai yang membuka pemukiman. Karena pada saat Megat Merah datang, itu belum ramai lagi penduduknya. Tapi begitu masuk ke Megat Kuning, anak dia menjadi apa ya? Bukan kepala, kalau kepala suku ni berdasarkan suku. Dia ni macam kepala kotanya lah, kepala desanya lah yang membuka ni. Penghulunya lah pada saat itu. Dia lah yang membuka sehingga terkenal nama Megat Kuning ni. Seangkatan sama siapa kalau tokoh-tokoh seperti Megat Kuning ini angkatannya siapa ya? Kalau Megat Kuning ini, entah kalau catatan yang Bu Wiwi itu dia pada saat Kesultanan Malaka. Berarti sekitar 1400-an. 1400-an. Sementara Sultan kita datang ni 1700-an. 1700-an. Nah, macam kami ini mungkin bukannya dari sini. Karena kami kan gelaran Said sama Saripah. Iya, betul. Keluarga kami. Berarti dia dari luar. Dari luar, pendatang berarti ya. Betul. Satu lagi mungkin saya ingin tahu juga tuh tentang orang-orang suku laut itu. Orang-orang suku laut kan kita di sini kan di Lingga ini termasuk banyak ya. Bahkan mereka dikatakan dulu di zaman Sultan itu merupakan penjaga perairan-perairan itu ya. Iya, betul. Jadi waktu di zamannya Datuk Megat Kuning itu gimana dengan suku-suku laut itu? Ada yang disambung lagi cerita dari ini. Satu buku tu je kita berdoman dari Lingga sejak sejarah ni yang Prof Wiwi. Iya. Jadi tulisannya pada saat itu, saya lupa itu apakah tulisan Bu Wiwi atau tulisan Bang Dedi. Pokoknya satu buku tu. Bahawa yang menjadi pengikutnya dari Megat Kuning ini, pertama ada 3. 1 orang Bangka, 2 orang Barok, 3 orang suku laut. Berarti kedudukan orang suku laut pada saat itu dia adalah orang yang ikut juga terlibat membuka pemukiman. Itu catatannya dari buku itu, Lingga dan Jejak Sejarahnya. Berarti dulu gimana citra Islam atau perkembangan Islam waktu awal-awal itu seperti apa? Mungkin Bang di sejarahnya itu seperti apa tuh catatan? Pertama kalau perkembangan Islam yang paling nampak itu adalah pada masa pemerintahan Sultan. Di Sultannya? Ya, pada saat Megat itu kita belum tahu lagi. Tapi tak tahulah apakah orang lain yang memang dia bisa betul-betul tahu. Cuma kalau saya belum jumpa. Apakah agama pada saat itu saya belum jumpa. Iya. Kalau dia rujuk mungkin pada saat itu kita masih pengaruh kesultanan, apakah di sini kita sudah Islam, itu belum pasti juga. Karena tak selamanya misal, tapi kalau kita balik teori tentang teori tentang kesatria. Kalau rajanya sudah beragama itu, ya tentu rakyatnya ikut juga agama kan. Cuma kita tak tahu, ini tak ada, belum ada lagi catatan situ. Yang pasti Islam itu yang betul-betul terkenal itu zaman dari Sultan Mahmud Reza. Masuk ke sini. Sultan Mahmud yang dia kalah di perang Riau 2. Pindah dia ke sini, pindah ke Lingga, ngungsi dia dari Riau. Pulau Riau. Tanjung Pinang. Ngungsi dia ke sini. Bukalah di Daik ni. Daik ni bahkan sudah ada keturunan dari Megat tu. Iya, karena kalau kan dari 1400
ke 1700 kan udah beberapa keturunan berarti ya. Makanya disebut Datuk Kaya. Diberi Datuk, gelar oleh Sultan. Datuk Kaya Muntel gimana lagi kalau Datuk Kaya Muntel? Ya kalau diceritakan ya gelaran Datuk Kaya itu memang pada saat Sultan Mahmud masuk. Diberikan kepada penguasa sini. Termasuklah di Mepak. Di Mepak itu sudah ada penguasa. Dibelilah gelaran Datuk Kaya untuk menghormati orang tersebut. Dia menjaga di Mepar tu. Berarti itu sudah jaraknya jauh dengan Datuk Megat Kuning ya? Jauh. Kalau dia tengok jauh. Karena ada juga megat merah, megat kuning, kemudian megat inu, panjang. Silsilahnya. Untuk sampai ke zaman Datuk Kaya Muntel ni. Betul. Jadi dah berapa generasi tu lewat dia. Yeah. Itu yang cerita sejarah tu, itu yang menarik tu. Rasa kita ingin tahu apa ya, macam mana dia bisa antara megat ini sampai ke sini tu, siapa itu jadi pertanyaan. Iya, betul. Kalau orang suka sejarah, bercarilah dia. Sejarah tu kan harus kuat apa kira-kira? Kuat membaca, selain kuat membaca apa? Pertama, dia kuat membaca, kemudian sumbernya jelas. Iya. Sumber itu kan bisa dari bacaan, bisa dari lisan nih. Kadang lisan. Kita untuk apa istilahnya mengelompokkan yang lisan ini kan butuh tokoh-tokoh juga ya, atau seperti apa? Betul. Jadi kalau kita bahas dari lisan ini kebanyakannya untuk di Lingga. Di Lingga ini adalah cerita turun-temurun yang paling kuat. Sedangkan untuk membahas dari sumber asli secara langsung boleh dihitung berapa orang. Kebanyakan itu adalah cerita turun-temurun, kemudian dibumbui misteri-misterinya, udah selesai. Jadinya cerita-cerita ini menguatkan, wah ini dulu macam ni, cerita zaman tok kami macam ni, wah. Itu yang kacau tu. Tapi kita menghargai yang hal begitu. Iya, betul. Itu merupakan kayak istilahnya local wisdomnya. Betul. Itu local wisdom tu, jadi ya bumbu-bumbu racik tu kan biasa sejarah. Biar agak sedap sikit lah kita. Agak sedap sikit. Makan kalau itu terus tak ada bumbu. Di Daik ni paling kuat tu orang bual. Makanya duduk kedai kopi pun pasti kena bual. Kita tu di Daik pertama bualnya tu. Bualnya bual sejarah. Di Daik ni ya, sejarah. bual sejarah. Kedua agama. 3 politik. Itu dah kena tu. Itu dah kena tu. Di Daik ni. Makanya kedai kopi tu paling terkenal kan. Betul. Kalau kawan-kawan lah mungkin yang menonton ini dari mana-mana, mungkin yang belum pernah ke Daik ni. Karena kalau ke Daik ni yang paling kita lihat yang tak ada matinya itu kedai kopi. Betul. Wah. Dan membudaya tu. Pasti itu dibahas tu. Pagi siang malam itu ya ngopi. Itu bangun tidur ngopi itu bisa mati mendadak kita. Sama ngopi nih. Ngopi terus. Betul, cita-cita sejarah ni bang, macam mana Cita sejarah ni banyak di Lingga ni. Betul. Tetapi yang paling banyak tercatat itu adalah daripada masa Kesultanan Lingga Johor Pahang. Ya, itu mungkin sampai nanti tahun 1911 selesai. Mungkin nanti kita bikin untuk di episode yang berikutnya. Mungkin satu lagi sebelum kita tutup untuk episode yang pertama ini. Mungkin pesan dari abang lah supaya anak-anak Lingga ini supaya nggak mungkin minder untuk belajar tentang sejarah. Jadi balik lagi kenapa sama alasan kita mencintai sesuatu itu kan butuh alasan. Betul alasan. Jadi kalau kita paksakan untuk anak-anak ini paham tentang sejarah itu agak berat bang. Karena dari awal, dari kelas 1 itu kita sudah dibios atau dikasih stimulus untuk menghafal. Pada sejarah ini bukan suatu hafalan. Ketika kita tak tahu hal itu, ya udah tak usah bercakap. Iya. Tapi kalau kita tahu, ya udah kita ngomong, kita bercakap, kita berbuat. Berarti mungkin salah satu cara yang mungkin agak efektif mungkin kita ngajak mereka turun ke cagar budaya. Ya betul, itu yang paling seru. Mungkin tak usah lah, mungkin Sabtu Minggu, mungkin hari Minggu. Yuk kita turun, yuk kita belajar sejarah. Kenapa? Ini bisa jadi pefoto. Awak tak mungkin ketika anda tak faham tentang sejarah, yuk kita turun. Kita turun, kita foto, kita abadikan, dah selesai. Jadi dokumen. Bahwa saya pernah datang ke Damnah. Dan itu mungkin akan lebih membekas di hati. Besok lusa dia bisa cari referensi sendiri, baca tuh lebih ingat lagi. Nah, itu yang menjadi motivasi kami mungkin sama kawan-kawan. Kenapa? Karena kan kalau yang saya tak mengakui lah, konten-konten sejarah ini mungkin hanya beberapa orang lah yang membuat di TikTok. Kenapa kami pilih media TikTok? Karena itu paling sering.
Paling sering duduk-duduk baring Duduk di rumah, buka. Nah, duduk di mana pasti buka scroll TikTok. TikTok. Mami sekarang ini udah mulai merambah ke Facebook, TikTok, kan. Karena itu udah sering orang tengok. Iya. Itu cara termudah untuk mengedukasi. Betul. Tapi kalau kita balikkan lagi ke pendidikan secara formal, ya tak bisa karena sejarah ini kurikulumnya adalah kurikulum yang bersifat ke sana, arah sana. Kebanyakan kan sejarah-sejarah yang mungkin arah-arah bukan kita mau rasis. Daerah Jawa paling banyak kan. Kalau untuk sejarah. Kita kurang di sini. Jadi kalau di sini tuh itulah. Ya. Kalau ada muatan lokal emang cantik, selesai. Ya, abang kan ngomong gini kan karena dasarnya abang kan kuliah ke sana. Jadi artinya punya dasar lah. Lagi pun kita kurang bang ilmu gitu nih. Iya. Ya bukan saya mau remehkan apa dulu, mungkin pada saat kuliah yang baru nih, tinggal gitu. Iya. Anak-anak sana tuh udah paham. Iya. Cerita-cerita sejarahnya yang di Jogja yang apa, kita masih kurang. Kita kebanyakan tuh hanya fokus Majapahit, Sriwijaya. Padahal di sini ada kesultanan. Panjang bang. Panjang. Semoga itulah semoga dengan ada video ataupun kita edukasi orang nih, anak-anak nih ya makin tertarik lah yang pasti kan. Oke, siap. Kalian ada kata memahami belum lagi, tertarik aja dah bersyukur. Betul. Oke. Siap Bang Nusi ya. Makasih banyak. Ini background kita mantap nih tapi. Iya, keren ini. Ini di mana posisinya? Coba tebak yang tahu ini di mana? Boleh nanti tulis di kolom komentar nanti. Di konten nanti di YouTube Adil Channel dan juga nanti cek di TikTok. Kita ambil per part aja nanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.